Anggota klan Shou di sekitarnya langsung riuh setelah Shou Saijun mengaku kalah tanpa daya. Meskipun mereka pernah menyaksikan kekuatan bertarung Shoyan yang dahsyat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan orang terkuat yang diakui publik di antara generasi muda klan Shou, Shou Saijun, akan dikalahkan oleh tangannya. Selain itu, dari penampilan pertarungan antara keduanya, pertarungan itu hanya berlangsung sebentar, mampu membuat puncak leluhur asal mengaku kalah tanpa daya dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan bertarung hebat Shoyan sudah tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih telah membiarkanku menang. Keduanya turun. Shoyan menyebarkan api ke tubuhnya dan tersenyum sopan pada Shou Saijun. Bahkan dengan karakter Shou Saijun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengurutkan bibirnya ketika mendengar ini. Dia secara alami dapat secara pribadi mengalami teror dari api surgawi sebelumnya. Beruntung bahwa pertempuran ini bukanlah pertempuran bodoh di mana dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau tidak, dia tidak berpikir bahwa akhir hidupnya akan lebih baik daripada Bai Zijing. Shou Saijun lalu berkata kepada Shoyan, "Bukankah kau terlalu menakutkan? Bagaimana kekuatan tempurmu bisa meningkat begitu banyak, meskipun kekuatanmu telah meningkat 2 bintang?" Shou Saijun melirik lengannya yang telanjang. Segera setelah itu, sebuah jubah compang-camping muncul. Mengingat kekuatan bertarungnya, dia sudah dapat dianggap sebagai puncak generasi muda di 3 klan besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada orang yang bahkan lebih abnormal darinya. Hal ini pasti membuat dia merasa sedikit sedih. Shoyan lalu berkata, "Aku hanya meminjam kekuatan jalan agung dan api surgawi untuk mendapatkan keuntungan. Aku tahu aku tidak sebanding denganmu dalam pertarungan langsung." Shoyan tersenyum tipis sambil menepuk bahu Shou Saijun. Kata-katanya bukan sanjungan. Organ tipe logam yang mendominasi milik Shou Saijun tidak hanya memberinya kekuatan tempur yang mengerikan, tetapi baju besi emasnya juga merupakan teknik do pertahanan terkuat yang pernah dilihat Shoyan. Jika bukan karena api surgawi, Shoyan tidak yakin bahwa ia akan mampu menembusnya. Setelah berbicara, tatapan Shoyan berbalik dan memandang ke arah kerumunan di dekatnya, di mana beberapa sosok yang dikenal sudah menunggu. "Kenapa kalian juga datang?" Shoyan berjalan maju, pandangannya menyapu Bai Hua dan 3 orang lainnya. Ekspresinya langsung terkejut saat dia bertanya dengan ragu, "Di mana leluhur Shou Xuan? Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini?" Pada saat ini, tetua agung dan patriark berjalan dari sisi kerumunan. Suara mereka yang tua juga memasuki telinga Shoyan. Dia seharusnya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Shoyan mengangkat alisnya saat mendengar perkataan tetua pertama. Tetua pertama segera menjelaskan alasan kepergian Shou Xuan. Baru kemudian, ia mengerti dan perlahan-lahan merasa tenang. Tetua pertama berkata, "Ngomong-ngomong, karena kamu sudah keluar dari pengasingan, ada sesuatu yang menurutku akan menarik minatmu. Beberapa waktu lalu, ada berita dari wilayah tengah bahwa Piltover akan mengadakan konvensi alkimia. Kamu seorang alkemis, jadi aku yakin kamu akan tertarik dengan kompetisi semacam ini." Ekspresi Shoyan langsung berubah saat mendengar ini. Pandangannya langsung tertuju ke arah Bai Hua di sampingnya. Emosi dalam hatinya langsung teradu. Shou Xuan bahkan telah meminjam kekuatan klan Shou untuk menanyakan tentang pil pertanyaan surga karena masalah Bai Hua. Meskipun demikian, tetap saja tidak ada hasil. Sekarang, kata-kata tetua pertama menyebabkan harapan menyala di dalam hati Shoyan. Konferensi pil adalah cara yang tak tertandingi di dunia alkimia. Semua alkemis ingin menjadi terkenal di pertemuan pil dan menjadi terkenal di benua. Namun, bagi Shoyan, yang terpenting adalah dia hanya bisa menggunakan konferensi pil untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan leluhur Piltover. Pada saat itu, begitu dia mendapatkan pil pertanyaan surga, masalah di tubuh Bai Hua akan teratasi. Setelah beberapa lama, Shoyan menarik kembali pikirannya. Tatapannya sekali lagi kembali ke tetua pertama saat dia bertanya dengan nada bersemangat, "Kapan pertemuan pil akan dimulai?" Shou Saijun melangkah maju sambil tersenyum dari samping. Dia berkata, "Masih terlalu dini bagi kami, namun mungkin tidak banyak waktu tersisa bagimu. Secara kasar, tinggal kurang dari setahun lagi." Shou Xiu sudah mengasingkan diri untuk memurnikan pil beberapa bulan yang lalu. Shoyan mengeritkan alisnya sedikit ketika mendengar ini. Tanpa sadar, ia mendesah pelan dalam hatinya. Waktu setengah tahun memang tidak cukup baginya. Lupakan waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat tingkat tinggi. Bahkan perjalanan dari klan Shou ke Piltover akan membutuhkan banyak waktu. Shoyan lalu berkata, "Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin
untuk meningkatkan kemampuan alkimiaku selama kurun waktu ini. Setelah merenung sejenak, Shoyan segera mengangkat kepalanya dan menatap mata Bai Hua. Seketika, dia mengangguk dengan berat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua agung dan yang lainnya, dia bergegas ke ruang pelatih di halaman lain tanpa henti. Mengenai bahan-bahan obat, selain koleksi besar Shoyan sendiri, mengingat reputasi dalam status Shoyan saat ini di klan Shou, wajar saja ia tidak perlu khawatir tentang persediaan bahan-bahan obat. Satu-satunya hal yang perlu ia khawatirkan sekarang adalah meningkatkan keterampilan alkimianya. Duduk di ruang pelatihan, sebuah kuali obat hijau emas besar berdiri di depan Shoyan. Kedua matanya yang tertutup rapat, pikirannya terus-menerus mengingat berbagai pengalaman penyempurnaan pil di masa lalu. Hingga saat ini, jumlah pil obat tingkat 7 yang berhasil disuling Shoyan dapat dihitung dengan jari. Dia baru saja berhasil menyuling 1 pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Meski begitu, masih ada banyak keberuntungan yang terlibat. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin melangkah menjadi alkemis tingkat 7 tingkat tinggi, kemungkinan besar masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Setelah merenung cukup lama, Shoyan akhirnya mengatupkan giginya. Dengan gerakan tangan, ia mengeluarkan gulungan permula pil tingkat menengah, tingkat 7 dari cincin penyimpanannya. Pil 7 nyawa, penangguhan dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara pil obat kelas menengah peringkat 7. Setelah mengonsumsinya, terlepas dari keadaan seseorang akan mampu melepaskan potensinya secara paksa dan memperoleh kekuatan bertarung yang sangat hebat untuk waktu yang singkat. Namun, begitu efek obatnya hilang, itu akan menyebabkan cedera hebat pada tubuh seseorang. Selain itu, seseorang hanya dapat mengonsumsi 7 kali dalam hidupnya. Setelah 7 kali, seseorang pasti akan mati. Kesulitan dalam memurnikan pil obat ini sebanding dengan beberapa pil obat biasa tingkat 7 bermutu tinggi. Banyak alkemis yang menggunakannya sebagai barang transisi untuk naik ke tingkat 7 alkemis bermutu tinggi. Bagi Shoyan saat ini, benda ini dapat dikatakan sebagai pil obat terbaik untuk melatih kemampuannya. Setelah pemeriksaan yang seksama, Shoyan menenangkan hatinya dan menenangkan napasnya. Berbagai bahan obat yang ia butuhkan untuk memurnikan pil perlahan terlintas di benaknya. Seketika, ia menyentikkan jarinya dengan lembut. Banyak sinar cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut menepuk kuali obat. Seketika, api surgawi muncul dan tutup kuali terbuka. Dengan sebuah pikiran, berbagai bahan obat yang melayang di udara di sekitarnya dilemparkan ke dalam kuali satu persatu. Selanjutnya, itu adalah proses rumit dan lambat untuk menyempurnakan dan meningkatkan level alkimianya. Setelah mengetahui bahwa konferensi pil akan segera dimulai, Shoyan tentu saja memfokuskan seluruh energinya untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Api di dalam kuali obat tersebut menyala. Bahan-bahan obat dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Aroma obat dan ampas obat silih berganti. Shoyan menjadi semakin mahir dalam memurnikan pil obat peringkat 7 di bawah konsumsi terus-menerus ini. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Persyaratan minimum untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil adalah menjadi alkemis tingkat 6 tingkat tinggi. Dengan keterampilan alkimia Shoyan saat ini, ia dapat memenuhi persyaratan. Namun, yang ia harapkan adalah dapat berdiri di puncak pertemuan pil dan berkesempatan bertemu dengan pemimpin pil tower. Itu bukan sekadar partisipasi sederhana. Oleh karena itu, setelah 3 bulan penyempurnaan terus-menerus, Shoyan sudah dapat memastikan bahwa keterampilan alkimia stabil pada level alkemis kelas menengah peringkat 7. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mencoba penyempurnaan pil obat kelas tinggi peringkat 7. Meskipun Shoyan telah berhasil memurnikan pil obat bermutu tinggi peringkat 7 sebelumnya, itu hanya terbatas pada pil transformasi leluhur. Hanya sekali itu saja telah menguras kekuatan mental dan fisik Shoyan. Ketika ia telah mencoba beberapa kali selama kurun waktu ini, hasil akhirnya tidak mengherankan karena gagal. Seorang alkemis tingkat tinggi sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Dengan mampu mencapai tahap ini, setiap tahap dapat dikatakan berbeda seperti langit dan bumi. Banyak alkemis agung berhenti di level alkemis kelas menengah peringkat 7. Di dalam ruang rahasia yang agak gelap dan luas, suhu yang sangat tinggi menyebar di udara, menyebabkan ruang rahasia yang awalnya pengap menjadi semakin tak tertahankan. Sosok tubuh kurus duduk bersila di depan kuali obat hijau emas yang besar. Di dalam kuali obat, api merah tua berkobar. Di dalam api, lendir berbintik seukuran telapak tangan perlahan menyatu di bawah permurnian terus-menerus dari api surgawi. Selama periode waktu ini, tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil obat peringkat 7 bermutu tinggi mungkin meningkat, tetapi efeknya tidak jelas.
Dia hanya berhasil sekali atau 2 kali dari lebih dari selusin penyempurnaan. Kecepatan seperti ini mungkin dapat mengejutkan semua orang pada hari biasa. Namun, dengan pertemuan pil yang sudah dekat, hasil seperti ini jauh dari harapan Shoyan. Tepat saat cairan obat itu perlahan menyatu, kekuatan obat yang liar dan ganas di dalam cairan obat sedikit bergeser, menyebabkan gumpalan besar cairan obat ini yang telah dimurnikan selama hampir sehari langsung berubah menjadi debu. Wajah Shoyan langsung memucat saat dia menundukkan kepalanya. Ini sudah ke-16 kalinya dia memurnikan cairan obat itu. Sungguh tidak terduga akan ada hasil seperti itu. Setelah menenangkan suasana hatinya, Shoyan hanya bisa berjalan keluar dari ruang rahasia dengan murung. Ia berulang kali memikirkan berbagai detail proses pemurnian di dalam hatinya. Tiba-tiba, 2 orang berjalan ke arahnya. Seketika membuyarkan lamunan Shoyan. "Kalian, kenapa kalian ada di sini?" Melihat kedua saudara Huo di depannya, Shoyan sedikit tercengang. Huo Xing tiba-tiba mengulurkan tangannya. Cahaya berkelap-kelip di telapak tangannya, dan segera sebuah kotak kayu yang terbuat dari kayu beringin api muncul. Saat kotak kayu itu muncul, energi aneh diam-diam meluap darinya. Ketika merasakan aura itu, Shoyan merasakan seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya sedikit bergetar. "Barang ini khusus untuk klan beringin api milikmu. Namanya adalah Lingzi api." Huo Xing perlahan mendorong telapak tangannya ke depan, dan kotak kayu itu pun terkirim ke hadapan Shoyan oleh suatu kekuatan tak terlihat. Ekspresi Shoyan membeku. Kemudian, keterkejutan muncul di wajahnya. Dia menemukan benda ini secara tidak sengaja di beberapa buku kuno klan Sho. Konon benda ini awalnya adalah harta karun klan beringin api. Meskipun merupakan bahan obat, hanya klan beringin api yang berhasil meningkatkannya. Setelah Lingzi api dikonsumsi, itu akan memungkinkan pengguna untuk memiliki tubuh asal yang legendaris. Kecuali jika pengguna berada di ambang kematian, esensi jiwa pengguna tidak akan rusak atau hancur. Ini adalah salah satu alasan mengapa sangat sedikit orang yang dapat membunuh klan beringin api selama masa kejayaannya. Efek ajaib dari Lingzi api pernah membuat banyak alkemis di benua menjadi gila. Bahkan ada seorang alkemis peringkat 8 yang membayar harga yang mahal untuk mengumpulkan para ahli ke klan beringin api untuk merebutnya. Namun, dengan hancurnya klan beringin api, Lingzi api telah lama menghilang di sungai panjang sejarah. Sekarang, di benua, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Namun, benda legendaris tersebut kini telah muncul di hadapan Shoyan. Lingzi api awalnya dibiarkan oleh leluhur klan beringin apiku, menggunakan metode khusus untuk menggabungkan kekuatan magma dan urat bumi. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Yang ini juga ditinggalkan oleh kakek Huo King ketika aku dan saudara perempuanku sedang menerobos. Awalnya aku berencana untuk menyempurnakannya dengan hati-hati setelah kultivasiku stabil. Tetapi, di akhir perkataannya, Huo Xing melirik gadis muda Huo Xin dan menghela napas perlahan. Kami juga sedikit banyak memahami masalah senior Bai Hua. Oleh karena itu, setelah gadis ini dan aku mempertimbangkannya berulang kali, kami memutuskan untuk memberikan benda ini kepada senior. Lagi pula, dibandingkan dengan kami, kamu yang memiliki tanggung jawab besar dan juga seorang alkemis, lebih cocok untuk kekuatan yang terkandung dalam benda ini. Shoyan tertegun. Ia lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Lingzi api bukan hanya harta karun klan bagi klan beringin api, tetapi juga merupakan pilihan terakhir untuk melindungi hidup mereka. Bagaimana mungkin itu cocok atau tidak? Shoyan berkata, "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan solusi bagi pertemuan Pil. Namun, kalian harus menyimpan Lingzi api untuk diri kalian sendiri. Jika aku mengambil harta yang ditinggalkan suku beringin api untuk kalian, bukankah aku akan membuang-buang keuntunganku?" Huo Xing terdiam sesaat ketika mendengar ini. Dia membuka mulutnya sedikit dan bertukar pandang dengan Huo Xin di sampingnya. Setelah itu, dia mengangguk sedikit. Tangannya yang telah dia ulurkan ke depan tiba-tiba mengepal. Orang bisa mendengar suara bang saat kotak kayu yang berisi Lingzi api tiba-tiba pecah. Pada saat yang sama, aura murni menyebar keluar. Huo Xing tersenyum tegas. Dia mengangkat tangannya dan Lingzi api melayang di depan Shoyan. Pengawetan Lingzi api harus disimpan dalam kotak kayu yang terbuat dari kayu beringin api. Setelah kotak kayu tersebut hancur, kekuatan obat Lingzi api paling lama dapat disimpan selama 3 hari. Setelah 3 hari, energi di dalamnya akan mulai menghilang. Oleh karena itu, senior Shoyan, kamu harus bergegas. Shoyan tersenyum pahit. Karena keadaan sudah berkembang sampai titik ini, kemungkinan besar dia tidak bisa menolak lagi. Segera, dia melambaikan api surgawi di tangannya dan membentuk penghalang tipis
yang menutupi permukaan Lingji api. Dia menatap kedua kakak beradik itu yang saling tersenyum. Matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dengan memutar tangannya, dia menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya.